Dampak materi laporannya ke KASN, atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas intervensi politik, yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, atau aparatur sipil negara, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah, terkait dugaan pelanggaran Pansel JPT, atau Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang diketuai Sekda Kapseluma, Hadianto, banyak diekspos berbagai media massa, termasuk Bintang TV. Sekretaris yang juga mantan PLT Kepala DPM PTSP Seluma, Mulyadi, sepertinya harus bernasib tragis, dijatuhi hukuman disiplin level berat, berupa pembebasan dari jabatan, berdasarkan putusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, nomor 800/516, 2023, tanggal 31 Juli, 2023. Mulyadi dinyatakan melanggar ketentuan pasal 3, huruf F, Peraturan Pemerintah 94, 2021, tentang disiplin PNS, yaitu tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Demikian diungkapkan sementara pejabat di lingkungan Pemkab Seluma, baik eselon 2 maupun 3, diantaranya peserta seleksi JPT Pratama, yang meski mengaku prihatin terhadap nasib buruk Mulyadi, sebagai sesama pejabat ASN, tetapi meminta tidak disebut nama dan tempatnya bertugas, dengan alasan tidak mau menjadi Mulyadi-Mulyadi lain, karena jika pernyataannya diekspos Bintang TV, sangat mungkin dinonjolkan dari jabatan, ketika diminta pendapat di beberapa tempat berbeda, di Tais dan Bengkulu. Diyakini, pelanggaran yang dialamatkan kepada Mulyadi, memperkuat tudingan Arlan Aksa, pejabat eselon 2 hasil seleksi Pansel JPT Pratama, mantan Sekretaris Dinas Kesehatan, yang ketika itu, belum genap 2 bulan, dilantik Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sebagai Kepala DPM PTSP, dalam kapasitas sebagai atasan langsung, yang menonjolkan Mulyadi, berdasarkan Surat Nomor 26, Tahun 2023, tanggal 11 Juli 2023. Menurut versi Arlan Aksa, Mulyadi melanggar Pasal 3, huruf E dan F, Peraturan Pemerintah 94, 2021, tentang disiplin PNS. Belum diketahui pasti, apakah materi pengaduan Mulyadi ke KASN, terkait dugaan pelanggaran Pansel JPT, yang diekspos berbagai media massa, oleh Arlan Aksa, dimaknakan bahwa Mulyadi tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, kata mereka. Mirisnya, meski sudah melakukan wawancara melalui daring, termasuk klarifikasi ke beberapa peserta, dengan datang langsung ke Bengkulu, hingga saat ini belum ada tindakan nyata KASN, baik membalas surat laporan peserta, termasuk laporan 2 LSM, maupun rekomendasi kepada Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sebagai pejabat pembina kepegawaian, yang menerbitkan keputusan pembentukan Panitia Seleksi JPT, ujar beberapa peserta seleksi, yang mengaku sudah menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran Pansel kepada KASN, yang berulang kali meminta tidak disebut jati dirinya, dengan alasan demi keamanan statusnya sebagai pejabat ASN. Untuk itu, tanpa berniat mengecilkan arti keberadaan KASN, sebagai lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas intervensi politik, untuk menciptakan ASN yang profesional, dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jika ke depan terjadi sesuatu yang merugikan, baik terkait jabatan maupun karir sebagai ASN, khususnya di Kabupaten Seluma, solusi terbaik adalah menempuh upaya hukum, melalui petun atau pengadilan tata usaha negara, papar seorang petinggi LSM setempat, yang juga meminta tidak disebut nama, dengan alasan tidak mau dituding berpihak, karena salah seorang pejabat peserta seleksi JPT Pratama, adalah keluarga Mulyadi. Ketika dikonfirmasi oleh produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, yang juga pemimpin redaksi media online Agen 07, dan Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, melalui sambungan telepon selular, membenarkan,
dia sudah menerima surat putusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang pemberhentian dari jabatan, menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Hanya saja, hingga berita ini siap tayang, Bintang TV belum berhasil meminta konfirmasi hak jawab kepada Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sebagaimana ketentuan Pasal 5, Ayat 2, Undang-Undang 40, 1999, tentang Pers. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan Anugrah Halilintar, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.